Dari sekian banyaknya karakter anime yang ada, Hikigaya Hachiman merupakan salah satu karakter terpopuler, khususnya di Indonesia. Ketika membicarakannya, orang-orang seringkali menggunakan kata gue banget yang merujuk kepada kepribadiannya yang relate dengan mereka. Hachiman digambarkan sebagai seorang penyendiri yang sinis, nihilistik, dan tabah. Dia cukup sombong, di mana dia percaya diri dengan mengatakan mampu melakukan segala sesuatunya sendiri dan mengaku tidak pernah bergantung kepada siapapun. Dia adalah orang yang percaya bahwa masa muda hanyalah ilusi yang tercipta dari abu kegagalan di masa lalu yang digunakan oleh orang-orang munafik. Hal ini tercermin dari perkataannya yang menganggap bahwa mereka yang terlalu menggaungkan masa muda adalah orang-orang yang bahkan akan memutarbalikkan akal sehat, di mana mereka menganggap kebohongan, rahasia, dosa, dan kegagalan hanyalah bagian atau bumbu masa muda. Di video kali ini, kita tidak akan membahas apa filosofi hidupnya, apa yang memotivasinya, ataupun membedah pola pikirnya yang sinis dan nihilistik itu. Melainkan kita akan mencoba mencari tahu mengapa ia bisa sangat disukai, bagaimana ia mendapatkan label gue banget, dan apa yang sebenarnya bisa kita ambil dari dirinya yang unik itu. Warning, pembahasan kali ini mengandung spoiler untuk keseluruhan anime Oregairu dan dibuat berdasarkan berbagai sumber serta interpretasi pribadi. Hikigaya Hachiman merupakan protagonis utama dari anime yang judulnya sangat panjang. Maka dari itu orang-orang lebih sering menyebut anime ini sebagai Oregairu. Hachiman adalah anak tertua dari keluarga Hikigaya dan memiliki adik perempuan yang bernama Komachi. Sedangkan untuk ayah dan ibunya sendiri belum pernah ditampilkan sekalipun, baik di anime, manga, atau bahkan di light novelnya. Hikigaya Hachiman adalah seseorang yang sangat skeptis, dan bahkan di beberapa titik ia adalah seorang nihilistik. Dia juga memiliki pengetahuan yang luas tentang pandangan hidup dan tingkah laku manusia. Selain itu, Hachiman memiliki tingkat kecerdasan yang luar biasa dan keterampilan observasi yang tajam. Terlihat dari bagaimana ia bisa mengetahui bahwa Yukinoshita Haruno selalu menutupi dirinya menggunakan topeng orang yang ramah dan ceria dalam rangka menyembunyikan sifat aslinya. Dan ketika melakukan percakapan, dia sangat faktual dan berorientasi pada detail. Jadi, saat berada dalam konflik verbal, dia hampir selalu menang dengan menggunakan logika, fakta, dan terkadang teknik yang dianggap curang, seperti menipu atau mengelabui. Hachiman tidak mempercayai masa muda. Ia menganggap itu hanyalah ilusi semata. Menurutnya, masa muda adalah kebohongan dan kejahatan. Mereka yang mengagungkan masa mudanya hanyalah membodohi diri sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Pernyataan tersebut menyampaikan pandangan yang sangat pesimis terhadap masa muda, di mana Hachiman percaya bahwa mengidealisasikan masa muda adalah tindakan bodoh dan merugikan. Dia sepertinya mengkritik bahwa orang seringkali menggunakan dalih masa muda untuk memendarakan perilaku yang seharusnya dianggap negatif, seperti kebohongan, rahasia, dosa, dan kegagalan. Hachiman sepertinya ingin menyoroti standar ganda dalam pandangan yang menyatakan kalau kegagalan adalah bumbu masa muda. Hachiman di sini berpikiran bahwa jika kegagalan dianggap sebagai bagian dari masa muda, seharusnya hal yang sama berlaku untuk kesulitan lainnya, termasuk kesulitan dalam memperoleh teman. Kemudian saat ia mengatakan orang yang bodoh dan menikmati masa mudanya lebih baik mati, mungkin ditujukan sebagai kritik terhadap ketidaklogisan dan ketidakadilan dalam pandangan tersebut. Dia tidak ingin meromantisasi kegagalan dan menolak bersembunyi di balik kata masa muda, hanya untuk merasa lega atas kegagalan yang telah terjadi, sama seperti yang pernah ia sampaikan. 努力は自分を裏切らない。夢を裏切ることはあるけどな。努力しても夢が叶うとは限らない。むしろ叶わないことの方が多いだろう。でも頑張った事実がありゃ慰めにはなる。 Sebagaimana yang telah kita ketahui, Hachiman telah mengalami berbagai penolakan dan ketidaksetujuan dari banyak orang. Pemikirannya yang kritis dan pesimis itu banyak bertentangan dengan dogma atau kepercayaan yang dianut oleh masyarakat. Yukinoshita Yukino bahkan mengatakan kalau pemikirannya yang terbalik atau bertentangan inilah yang menyebabkan ia terisolasi dan tak mampu memiliki teman. Inilah salah satu hal yang menyebabkan ia disukai, yaitu keberanian untuk tampil beda, keunikan dalam cara pandangnya terhadap dunia. Inilah yang menjadi faktor terbesar mengapa ia bisa begitu membekas. Selain dari sifat pesimisnya akan kehidupan atau sarkasme-sarkasme yang dilontarkannya, sifat Hachiman yang paling menonjol adalah kebenciannya terhadap diri sendiri yang tak tertandingi. Dia selalu menganggap dirinya lebih rendah dibandingkan orang-orang di sekitarnya.
dan tidak layak mendapat persahabatan dengan manusia. Dia secara aktif menggambarkan dirinya sebagai orang yang menyedihkan, pecundang, dan istilah serupa lainnya. Ditambah lagi dengan perilakunya yang semakin memperburuk harga dirinya. Yang paling terkenal adalah melakukan bunuh diri sosial dalam skala besar. Seperti yang terlihat ketika ia mencoba membawa Sagami kembali ke festival budaya. Dengan cara ia melemparkan hinaan frontal yang pada akhirnya membuat dirinya dibenci satu sekolah. Bunuh diri sosial sendiri adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan tindakan seseorang yang secara sengaja merusak hubungan sosialnya dengan orang lain atau kelompok tertentu. Ini bukan merujuk pada tindakan fisik bunuh diri, melainkan pada perilaku yang bertujuan mengisolasi diri sendiri secara sosial atau menciptakan jarak antara individu dan lingkungannya. Hachiman juga adalah pragmatis sejati. Ketika sedang mengalami masalah serius, yang seringkali itu adalah masalah orang lain, ia akan menemukan solusi efektif dan efisien yang hampir selalu melibatkan dirinya melakukan bunuh diri sosial. Dan meskipun tindakan pengorbanan diri ini selalu berhasil dalam menyelesaikan permasalahan setiap orang, namun itu juga menghancurkan segala optimisme, harapan, harga diri, dan hanya menyisakan kesepian, sinisme, lebih banyak kebencian pada diri sendiri, pesimisme, dan nihilisme. Seperti yang kita lihat ketika ia berpura-pura menyatakan cintanya pada Hina, dalam rangka mengabulkan permintaan Hayama Hayato agar kelompoknya tetap utuh. Tindakannya ini memang terbukti berhasil, namun dengan konsekuensi ia harus bersitegang dengan kedua temannya, yaitu Yukino dan Yui, yang tak suka cara Hachiman dalam menyelesaikan masalah, yang selalu berujung dengan pengorbanan diri. Dan meskipun ia selalu terlihat sinis, nyatanya Hachiman adalah seseorang yang baik hati. Ketika ia membantu orang lain, ia benar-benar tulus, bahkan meskipun itu akan merugikan dirinya sendiri. Hikigaya Hachiman memiliki pandangan yang sangat kritis dan terkadang sinis terhadap banyak hal. Dia adalah seseorang yang bisa dikatakan idealis, di mana ia menolak kemunafikan, kepura-puraan, dan kebohongan. Hachiman melihat dan bahkan menolak kemunafikan, karena kan baginya kemunafikan bukan sekedar penghalang, melainkan racun yang merayap, di mana orang-orang seringkali menyelipkan tindakan atau melontarkan kata-kata yang bertolak belakang dengan pemikiran atau perasaan sejati mereka, semata-mata untuk menampilkan citra diri yang sesuai di mata orang lain. Dan ia merasakan bahwa dunia yang dibangun di atas topeng dan tipu daya akan menghasilkan panggung penuh kepura-puraan, semakin mengubur kejujuran dan keberanian untuk berbicara tulus di antara satu sama lain. Namun, meskipun begitu, ia tetap menyadari bahwa kepura-puraan tetap diperlukan sampai taraf tertentu. Tetapi Hikigaya Hachiman tetap menolak untuk berperilaku munafik. Dia memilih untuk menjadi dirinya sendiri, walaupun itu membuatnya terlihat berbeda atau bahkan dianggap aneh oleh orang lain, dan tak jarang bahkan sampai dibenci. Hachiman bahkan mengatakan, Ore wa kotoba ga hoshiiんじゃない。俺が欲しかったものは確かにあった。それはきっと分かり合いたいとか仲良くしたいとか一緒にいたいとかそういうことじゃない。俺は分かってもらいたいんじゃない。俺は分かりたいのだ。分かりたい、知っていたい、知って安心したい、安らぎを得ていたい。分からないことはひどく怖いことだから、完全に理解したいだなんてひどく独善的で独裁的で傲慢な願いだ。本当に浅ましくておぞましい。そんな願望を抱いてる自分が気持ち悪くて仕方がない。だけどもしもお互いがそう思えるなら、その醜い自己満足を押し付け合い許容できる関係性が存在するなら、そんなこと絶対にできないのは知っている。そんなものに手が届かないのも分かっている。それでも俺は本物が欲しい。ini adalah keinginan terbesarnya, harapan yang didambakannya, yaitu ketulusan. Dan Hachiman berpikir bahwa Yukino adalah seseorang yang seperti itu, sehingga ketika ia mengetahui Yukino yang dalam pandangannya selalu cantik, baik, dan tulus pun bisa berbohong. Di momen ini, Hachiman merasa kecewa dan bahkan hampir tidak bisa menerima kenyataan. Di sini, dia menyadari bahwa idealismenya itu hanyalah fata morgana. Nah, sekarang
Kalau begitu apa yang membuat Hikigai Hachiman dipanggil gue banget? Seperti katanya, gue banget di sini benar-benar dalam artian literal, di mana banyak orang merasa bahwa kepribadian Hachiman mirip sekali dengan mereka. Hachiman adalah seseorang yang penyendiri, antisosial, dan tidak memiliki teman. Namun, ia memiliki kecerdasan yang tinggi, berpikiran rasional, dan tampil apa adanya. Inilah beberapa aspek yang membuat ia disukai, menjadikan ia karakter yang gue banget. Orang-orang merasakan adanya kemiripan dengannya, atau bila dilihat dari sudut pandang yang lain, mungkin saja mereka mendambakan atau ingin menjadi sepertinya. Keberaniannya untuk berbeda, keberaniannya dalam mengungkapkan pendapat, pengorbanannya yang bisa dianggap heroik, meskipun ada yang menganggapnya tidak rasional dan kekanak-kanakan. Ini juga menjadi faktor mengapa ia dikagumi. Belum lagi pola pikir dan sudut pandangnya yang berbeda. Ia berhasil memikat para penonton. Sifatnya yang cenderung sinis dan terkadang nihilistik itu juga mampu membuat kita terhipnotis. Kita mungkin saja menganggap sikap pesimis itu cerdas dan keren. Bagi para penyendiri, sosok Hachiman bisa menjadi obat penawar, atau harapan, atau justru pembenaran dari sifat kita yang antisosial dan gagal dalam menjalin hubungan. Seperti yang dikatakan Morgan Housel, di mana sikap pesimis akan terlihat cerdas dan lebih masuk akal bila dibandingkan sikap optimis yang dirasa tak memperdulikan resiko. Dan satu hal terakhir, kemampuan Hachiman untuk berubah ke arah yang lebih baik menjadi nilai tambah yang ia punya. Hachiman berubah dari yang tadinya antisosial menjadi terlibat dengan orang lain dan sampai memiliki beberapa teman. Ia berubah dari yang tadinya tidak percaya cinta hingga memiliki seorang pacar. Jujur saja, saya sendiri lebih menyukai Hikigai Hachiman bila dibandingkan dengan karakter overpower atau karakter yang hampir sempurna. Saya menyukai sifat Hachiman yang skeptis dan kritis, juga sarkasme-sarkasme yang dilontarkannya. Saya menyukai ia yang mudah malu oleh rayuan-rayuan Ishiki Iroha, dan saya menyukai segala kelebihan dan kekurangannya dikarenakan itu terlihat lebih manusiawi. Terima kasih. Bagaimana menurut kalian?